warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya tentunya ya. Alhamdulillah, ini di studio hadir seorang yang istimewa yang sebelumnya belum pernah kesini Ustaz Antum ya? Belum pernah, Masya Allah. Ya, beliau adalah Ustaz Adam Amrullah. Mungkin bagi Anda, sebagian pemirsa televisi sudah pernah melihat beliau di televisi ya. Dan pemirsa, pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, insya Allah Ustaz Adam Amrullah mengawali pertemuan kita untuk kemudian insya Allah rutin ya. Insya Allah Ta'ala dalam program Ruqyah Syariah. Baik. Ya, Ustaz Adam Amrullah dikenal oleh sebagian besar kaum muslimin di negeri kita. Beliau adalah peruqyah syar'i. Beliau juga sebagai pelatih atau pemberi materi tentang ruqyah syariah di beberapa kota tentunya di Nusantara, juga di beberapa kota di luar negeri, diantaranya di Saudi ya, salah satu kota di Saudi. Baik. Dan materi kali ini, tanpa memperpanjang kalam dari saya, Ustaz Amrullah akan menyampaikan materi yang sangat istimewa juga di awal pertemuan kita, yakni ruqyah dengan taubat. Nah, pemirsa Saul TV, taubat, apakah taubat menjadi jalan untuk meruqyah juga, ataukah ini hanya satu tahapan dari beberapa tahap ruqyah? Pertanyaan kemudian, mengapa kemudian taubat disertakan, dan taubat yang seperti apa? Ini hal-hal yang penting yang kemudian insya Allah menurut saya pribadi nanti dibahas lebih jauh. Ini akan menjadikan ruqyah kita jadi berhasil atau tidak, mungkin ke arah sana nantinya. Nah, baik, ya, taubat seperti apa dan bagaimana proses taubatnya yang kemudian taubat ini bisa berfungsi sebagai ruqyah. Ustaz Adam Amrullah akan membahasnya. Seperti biasanya, pemirsa, Anda tentunya kami undang untuk turut serta berdiskusi maupun bertanya. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor yang telah tertera di layar televisi Anda, 0822 satunya 5 kali 332, dan juga bisa menggunakan panggilan suara ke nomor yang sama. Namun untuk beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mendulang fadilah atau faidah ilmu dari tema kita kali ini, yakni ruqyah syariah. Baik, kita akan sapa beliau sebelum beliau memulai materi kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Antum udah? Alhamdulillah ya. Iya. Ana sebelum ketemu Ustaz sebenarnya udah sering melihat Ustaz. Iya, di media nasional ya. Di TV ya? Di TV. Masya Allah, ya. Tapi belum sempat hadir off air ya, atau di darat. Kopi daratnya belum. Alhamdulillah ini sudah kopi darat dan di layar televisi juga sekalian ya. Iya. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah, segar, semangat ini, dan excited ya. Excited. Pengen banget tayangan ini mencerahkan, memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat pemirsa dan umat Islam pada umumnya. Baik, ya, sebagai tambahan, Ustaz Adam Amrullah pun bisa Anda jumpai melalui media sosial tentunya, Ustaz. Iya, boleh di Facebook ada, di Twitter juga ada. Di Twitter juga ada ya? Ini saya belum tahu nih Twitternya nih. Nanti saya mention ini. Baik, Ustaz Adam Amrullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya Adam Amrullah dalam kesempatan saya pertama kali hadir di Wesal TV. Ini kesempatan yang berharga dan insya Allah kami akan menayangkan tayangan tentang ruqyah syariah dalam berbagai konsep. Misalnya hari ini sharing ruqyah dan praktek ya. Anda bisa mengikutinya dari rumah. Jadi siapin air seperti ini misalnya. Ya, siapin air. Mungkin kalau Anda pernah ikut ruqyah dan ada kok rasa mual, Anda juga bisa siapkan kantong plastik.
sama baskom boleh atau kantong plastik aja cukup. Ada tisu, ada air. Atau kalau Anda lengkap, misalnya ada madunya juga, silahkan disiapkan. Karena ini konsep di mana saya dan Anda, kita semua belajar meruqyah, saling meruqyah, dan insya Allah minggu-minggu berikutnya akan ada konsep-konsep yang berbeda. Misalnya saya akan hadirkan guru saya di sini. Saya akan hadirkan teman-teman saya yang sama-sama mengajarkan ruqyah, ya, kawan-kawan saya. Bahkan saya juga insya Allah berusaha menghadirkan pasien. Ya, jadi saya meruqyah pasien. Maksudnya kok ke sini? Siapa tahu pasien juga. Baik, jadi menghadirkan pasien yang pernah diruqyah oleh Ustaz Adam. Yang pernah atau yang belum, tujuannya agar saya langsung mencontohkan cara meruqyah dan bisa diikuti pemirsa di rumah. Betul. Di konsepnya bermacam-macam insya Allah. Namun tema besarnya sama, ruqyah syariah. Jadi bisa ada belajar diagnosa dan mungkin mengupas dalil-dalil, ayat-ayat bacaan, doa-doa dalam ruqyah atau kisah-kisah ruqyah. Dan juga mungkin bisa jadi akan ada tayangan yang kita meruqyah ke rumah pasien di mana gitu misalnya. Jadi pemirsa di Waisal TV pastiin atau antum semua ajak teman-temannya belajar ruqyah. Panggil keluarganya, insya Allah rutin tiap Kamis dari mulai 6:30 sampai 8:30 insya Allah ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah kita mulai. Materi hari ini adalah meruqyah dengan taubat. Ya. Kita manusia adalah makhluk yang dibebankan syariat. Kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah hikmah penciptaan kita. Itu tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," kata Allah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan kita itu beribadah kepada Allah. Kita diberikan Al-Quran, diberikan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Namun seringkali yang kita lakukan justru menyelisihi Al-Quran, menyelisih As-Sunnah. Ya, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Entah itu kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar. Entah itu kesalahan yang samar, mungkin hanya kita dan Allah yang tahu. Karena kita lakukan ngumpet-ngumpet ini di kamar misalnya. Atau bisa jadi ini jelas, nampak jelas. Ya, orang-orang pun tahu kita melakukannya. Mungkin kesalahan ini yang dulu waktu kita masih jahiliyah misalnya, atau yang baru tadi pagi kita lakukan. Yang jelas kita sebagai manusia punya tanggung jawab beribadah kepada Allah, namun dalam prakteknya kita banyak melakukan kesalahan. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baiknya yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah. Nah, atas latar belakang itulah kenapa kita terus perlu bertobat kepada Allah. Walaupun mungkin ngerasa kayaknya habis Ramadan dosa habis deh nih. Habis umroh Ramadan. Tapi sebenarnya enggak. Coba tadi pagi, sholat subuhnya di mana? Di masjid. Atau bahkan telat. Ya kan? Terus matanya selama perjalanan hari ini mungkin beraktivitas ke kantor Waisal, ke kantor tempat bekerja. Matanya jelalatan, itu sudah dosa. Artinya kita selalu bersalah dan sebaiknya kita terus bertobat. Hubungannya dengan ruqyah, ya, saya yakin pemirsa Waisal TV bukan pemirsa yang baru tentang ruqyah, karena sudah ada Ustaz Hussein Al-Mubarak, guru saya. Ya, saya belajar dari beliau juga, beliau tinggal di Bekasi. Ada kawan saya, Ustaz Nuruddin Al-Indonesia juga udah biasa mengisi ruqyah di sini, dan saya yakin pemirsa di rumah sudah tahu semua. Namun tidak ada salahnya, karena siapa tahu ada yang baru nih kan? Betul, ada pemirsa yang ya, baru. jadi saya jelaskan sedikit muqaddimah tentang ruqyah syariah. Ruqyah adalah doa untuk mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan pengobatan. Misalnya nih antum mau tidur kan? Mau tidur, terus kalau nggak doa dulu kadang-kadang suka ketindihan kan? Tiba-tiba badannya berat gitu. Atau bahkan mimpi buruk.
Misalnya kadang-kadang lupa beliau ya, walaupun sudah berusaha istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur, tapi kadang-kadang lupa manusia. Nah, ciri-cirinya seperti itu diantaranya. Nah, ketika seseorang meruqyah dirinya sebelum tidur, membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, saya yakin semua sudah biasa melakukannya. Ini disebut ruqyah. Ya, jadi orang-orang mungkin, oh itu ruqyah. Saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, saya tiup. Oh itu ruqyah. Ya, pemirsa, itu ruqyah. Ruqyah itu doa untuk perlindungan. Nah, ruqyah yang tadi itu untuk perlindungan. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mau tidur, ya adab-adabnya diantaranya adalah beliau berwudu. Ini juga boleh kita terapin dalam keseharian kita, ya. Ajak Anda, diri Anda, istri Anda atau suami Anda, anak-anak kita semua, kita ajak. Yuk, kita praktekin sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau tidur nanti berwudu dulu. Enak ya, segar badannya, artinya merasa bersih, fresh kan? Berwudu. Kemudian boleh dilanjut dengan sholat witir atau sholat sunnah yang lain. Silahkan. Kemudian kasurnya kibas. Ini lain daerah lain. Ada yang bilang sibak, ada yang bilang dikebut. Nah betul. Kayak motor dikebut. Ada dengan baca bismillah ya. Ada yang bilang dikibas, digosok-gosok, ya. Kemudian maafkan orang-orang yang salah. Ya, siapapun dia layak dapat maaf dari kita. Karena kita aja Allah pengen dimaafin sama Allah. Ya. Nah, kalau kita mau dimaafin oleh Allah, hendaknya juga kita memaafkan orang-orang yang bersalah sama kita, yang berbuat zalim kepada kita. Jadi kita ingat itu, ketika lagi mulai rebahan, kayak tadi pagi motor aneh dipepet nih sama angkot nih, sensor. Kalimat-kalimat yang itu, yang kasar-kasar, ingat kan? Oh iya, ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah. Angkot yang tadi pagi mepet motor saya, ya Allah. Simple, tapi penting sekali. Ya, Allah ini maaf, senang sekali dengan pemaaf. Allah senang dengan orang yang memaafkan, dan Allah senang memaafkan hambanya yang bertobat. Silakan ingat-ingat. Mungkin istrinya diminta bikin kopi, misalnya, sibuk. Ini saatnya memaafkan. Mungkin orang tuanya, misalnya masih tinggal serumah, orang tuanya ya ngomong kurang enak di hati, maafin. Apalagi orang tua sendiri. Mungkin anaknya diperintah apa yang mudah, misalnya beli minum, beli gas, beli sayur, beli buah, nggak mau, maafin anak-anaknya. Jadi jangan dibiasakan mengumpulkan dendam, karena penyakit hati, penyakit batin, rasa kesel, beban-beban hidup, itu juga yang memperlambat proses kesembuhan dalam ruqyah. Ya, karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, ala inna fil jasadi lamudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ya, ulama menjelaskan makna ini. Rasulullah menjelaskan tadi, di dalam tubuh seseorang ada segumpal darah, daging. Yang kalau bagus ini, maka bagus seluruhnya. Namun sayangnya, kalau ininya rusak, rusak seluruhnya. Ya. Ala wahyal qalb. Qalb itu jantung, ya. Jantung. Orang bilang jantung hati. Benda fisiknya jantung. Benda batinnya ya hati kita, perasaan kita yang kalau orang ngomong menyinggung, itu menyakiti hati. Kalau orang memuji mungkin kadang-kadang kita jadi GR, itu namanya hati. Bukan jantung ini benda fisiknya, benda gaibnya itu hati kita itu. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hatinya bagus, bersih, sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Dan kalau rusak, penuh dendam, amarah, sombong, dengki, bakhil, meremehkan orang-orang, ya antum bacaannya nggak sekeren aneh.
Misalnya, dia siapa sih, anak baru, itu yang ngajarin rukyah juga kita, misalnya. Ini kesombongan, ujub, ini bahaya, itu merusak hati kita dan sumber penyakit lahir, sumber penyakit badan. Bayangkan bahwa kalau hatinya bersih, bagus, sehat, sehatlah seluruh jasadnya. Ya misalnya kita lagi bad day, kita lagi gak enak nih, lagi kesel, seluruh tubuh kita juga begitu kan, lemes, malas kemana-mana, menggerutu. Tapi kalau hatinya lagi happy, lagi senang, wah diajak kemana aja happy. Ini bukti sabda Rasulullah SAW. Dan Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat Asy-Syams, ya, maka kami berikan ilham yang buruk dan ilham yang baik. Tentunya dalam prakteknya ada setan-setan yang menggoda manusia dengan bisikan-bisikan yang jelek. Ya, pemirsa di rumah nih perlu tahu juga bahwa kalau Anda sering dengar bisikan-bisikan yang buruk, kayaknya mau ke masjid tuh kayaknya susah, Masya Allah. Mau berbuat baik kayaknya halangannya kok berat. Mau ngomong jujur, kok banyak halangan gitu. Nah, hati-hati, mungkin Anda kena bisikan-bisikan jelek. Al-waswas, al-khannas, ya. Kata Rasulullah, kata Allah dalam surat Asy-Syams, fa'alhama fujuraha. Kita memang dicoba dengan cobaan bisikan-bisikan jelek. Jadi nggak ada ceritanya tuh mau sedekah lancar-lancar aja, enggak. Dalam hatinya, kayaknya sayang deh nih sedekah sebanyak ini. Istri aneh masih butuh, anak aneh masih butuh, gitu kan? Berat. Mau tahajud ntar malam coba. Niatin hari ini tahajud, malam ini tahajud. Begitu dibangunin sama Allah jam 3:30 kan, udah ada yang bisikin lagi tuh. Jangan hari ini, kamu kan habis ngaji, habis taklim, habis belajar rukyah di Wesal TV. Itu udah kebaikan yang Masya Allah itu, kata setan. Tidur aja, hari masih panjang, besok lagi. Itu kan bisikan. Ya, fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Dan Allah juga memberikan ilham-ilham yang bagus lewat malaikat-malaikat, kawan-kawan muslim, jin-jin muslim mungkin, wallahu a'lam, yang mengajak pada kebaikan. Ya kalau kita bersalah kadang ada suara, salah nih, nyesel nih kita nih, gitu kan. Misalnya ada panggilan azan nggak berangkat, dengaran suara atau suara hati mungkin, ya, berangkat ke masjid. Kamu laki-laki soleh, ayo sholatnya di masjid. Kalau kamu laki-laki solehah, sholatnya di rumah. Nah ini, ya, kita diberi bisikan-bisikan, ilham-ilham yang buruk dan yang baik. Dan digarisbawahi oleh Allah di ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Ya, kenapa? Karena dia akan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diilhami oleh Allah. Jadi inilah kenapa kita perlu mempelajari metode tobat, membersihkan hati. Kenapa? Hati yang bersih, ruh yang bersih, jiwa yang bersih. Ketika diingetin, nggak gampang ngeyel, gampangnya nurut gitu. Ketika dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, dia ingat nih bukan muazin yang manggil, ini Allah yang manggil. Mudah gitu ingatnya. Walaupun memang kita semua, termasuk saya, peruqyah, tetap kena bisikan setan, tetap. Semua, termasuk Rasulullah SAW pun kena. Artinya dibisikin jelek oleh setan. Ya, ada setan yang mengganggu Rasulullah dalam sholatnya, ya kan? Tapi tetap Rasulullah diselamatin oleh Allah. Nah, kalau kita mau memaafkan orang-orang yang bersalah, mau membuang penyakit-penyakit hati kita, apalagi kita jadiin ini adab-adab tidur yang merupakan sunnah Rasulullah yang kita lakukan secara istiqomah. Masya Allah, hari ini kita beresin hati dari sombong. Udah pekan depan mungkin, apalagi yang masih ada nih, oh ria. Terus minggu depannya lagi mungkin kita sudah pindah ke penyakit hati kita berikutnya, apa? Ujub. Terus, Masya Allah, setahun kita beresin hati, setiap hari membersihkan, memaafkan orang, membersihkan, mentobati penyakit-penyakit hati kita. Insya Allah kita jadi orang yang lebih baik. Ya. Kemudian apa sunnah-sunnah selain itu? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiup,
dan diusapkan ke seluruh tubuh. Nanti kita praktek ya. Kemudian apa? Kita baca ayat kursi juga bisa. Baca doanya mau tidur. Membaringkan sisi sebelah kanannya. Kemudian menghadap ke kiblat. Nah, materi ini, ya materi ruqyah dengan tobat kali ini, saya akan lebih fokus ke ruqyah dengan tobat, khususnya mentobati kesyirikan-kesyirikan yang pernah kita lakukan. Ya, kita diperintah oleh Allah, "Ubudullah wala tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan hanya Allah, dan jangan nodai dengan kesyirikan sedikit pun. Ustaz, termasuk yang sering dialami oleh pasien-pasien aneh, yang aneh perkenalkan metode tobat ini, mereka itu diantaranya pernah berbuat syirik. Ya, pemirsa di rumah, mohon maaf, misalnya kita pernah berbuat syirik, itu dosa yang sangat besar. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Maksudnya, dosa syirik terus belum tobat, meninggal. Nah, dosa seperti ini tidak bisa diampuni. Walaupun disolatin 1000 orang. Ya. Kenapa? Karena tadi Allah bilang, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa-dosa di bawahnya, saya nggak bilang dosa ini dosa ringan, tapi masih di bawah syirik, itu bisa diampuni dengan izin Allah. Liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, ini karena dosa teramat besar yang bahkan bisa menutup pintu surga, mengekalkan seseorang di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua, keluarga kita di rumah, teman-teman kita, dan negeri ini serta seluruh pemimpinnya, seluruh rakyatnya, Allah kuatkan dalam tauhid yang lurus, yang jauh, yang bersih dari segala bentuk kesyirikan, walaupun kecil kesyirikannya. Ya, ketika Anda pernah berbuat syirik, coba ingat-ingat ya, sambil belajar diagnosa ya. Jadi silahkan ambil kertas, pulpen, boleh sambil belajar diagnosa. Kesyirikan apa yang pernah kita lakukan? Oke, mungkin ada yang baru, pemirsa ada yang belum tahu syirik itu apa. Syirik itu merebut haknya Allah. Ya. Ketika seharusnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kita meyakini ada selain Allah yang menciptakan. Itu syirik. Allah yang pantas diibadahi, disembah, ditujukan segala bentuk ibadah kepadanya. Kita kok ternyata pernah melakukan sebuah ritual, berdoa kepada selain Allah, atau bahkan menyembelih hewan-hewan seperti apa? Ayam hitam. Banyak nih Ustaz pendekar-pendekar yang dia katanya itu dari gurunya. Emang ritualnya begitu kalau mau belajar silat di sini. Kamu ambil ayam hitam, kamu sembelih itu. Ternyata ada baca mantra-mantra yang dia nggak tahu ternyata mantra syirik. Nah, kalau mau sembuh, mau meruqyah dengan metode tobat, insya Allah sembuh insya Allah. Dengan izin Allah. Tobati dulu. Nah, sebelumnya kita tulis dulu, kita inventarisir kesyirikan apa yang pernah kita lakukan. Coba kita ingat. Apakah pernah kita melakukan sholat tahajud, ternyata niatnya untuk kaya misalnya. Pernah kita puasa 40 hari, 40 malam supaya kebal. Ini bukan hanya tidak dicontohi oleh Rasulullah SAW, tapi tujuannya aja bukan untuk Allah. Pernah menyembelih hewan, ya, yang niatnya itu untuk kesaktian misalnya, supaya bisa ngelihat nembus. La haula wala quwwata illa billah, ini kesyirikan. Bahkan syiriknya syirik akbar. Atau mohon maaf, Anda senang mengkoleksi benda-benda kesaktian seperti jimat-jimat. Ini perlu nggak saya contoh ini? Boleh. Ya boleh ya. Mungkin bisa saya contohkan. Benda-benda jimat-jimat apa? Ya, pemirsa, tentunya jimat ini yang dilarang oleh Allah ya. Saya teringat bahwasannya ada sahabat yang waktu berperang ini
membawa sesuatu nih. Rasulullah bertanya. Ini katanya agar Apa fungsinya ini? Iya, agar apa? Kita terhindar gitu ya dari mara bahaya, dari bala. Tapi ternyata Rasulullah melarangnya. Melarang. Nah ini ada contoh jimat yang apa namanya Iya. kan tampilkan ya. Contoh Boleh, jimat. boleh lihat di layar, ya. Ini ada satu yang sebelah kiri itu kalung diikat di leher oleh salah seorang, masya Allah, orangnya soleh, rajin ibadah di masjid. Namun ketika ada sesi ruqyah, beliau meraung-raung seperti harimau. Ternyata ini jimat, ya. Kemudian di sebelah kanannya, mohon maaf ini akik ini. Sebentar Ustaz. Ini yang bertuliskan Arab-Arab ini dikalungkan ya? Iya, dikalungkan. Ini orangnya pernah Ustaz, maksudnya Ustaz Temui, iya, temui langsung. Katanya maksudnya apa Ustaz? Ya buat penjagaan tuh. Tapi ini tulisannya Arab-Arab gitu Ustaz. Itulah dia. Ini yang banyak menipu umat. Orang yang tidak tahu kayak seperti saya, pemirsa, ini dikiranya nih doa ini. Iya, masya Allah. Di sinilah talbis iblis. Para pemirsa Wesal TV, semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan. Baik. Kemudian yang di sampingnya Ustaz, itu adalah? Di sampingnya akik plus plus. Akik plus plus. Iya, bukan akik biasa. Bukan akik biasa ya? Karena akik aja boleh dong. Rasulullah pun pakai akik. Ini banyak sekarang, sedang banyak nih akik. Sedang naik daun ini. Sedang naik daun ya. Tapi ada yang memang sebagian orang yang meyakininya dia memakai akik. Dengan akik ini berhasil tertentu gitu Ustaz. Nah, itu. Artinya memberikan manfaat tertentu, menghindarkan mudarat tertentu. Itu dia. Seperti ini, itu yang saya temui bagaimana? Ya, jadi ada orang berkeyakinan kalau mau bisnis dengan akik yang warna biru langit, wah itu meningkatkan pesona sehingga orang akan tertarik membeli darinya. Nah ini hati-hati ini. Kalau dengan warna hijau memberikan kesehatan katanya. Saya nggak mau sebut nama batunya karena mohon maaf ini nggak mau menyinggung. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Ada akik tertentu untuk tujuan tertentu, diantaranya kesehatan, kekuatan, wibawa, bahkan sampai menjauhi dari mara bahaya. Masya Allah, apa iya akik bisa menjauhkan kita dari mara bahaya? Ini kan sudah mulai. 10 tujuan, bisa 10 jari kena semua. Masya Allah. Makanya kalau cuma sekedar akik, kita suka karena ini batu alam, Allah menciptakannya indah, ya kan? Itu insya Allah nggak masalah, ya. Tapi kalau sudah ada niatan-niatan tertentu, ini sudah mulai ngawur. Itu kemudian ada juga seperti ini, misalnya sabuk, ya berisi bisa tulisan raja-raja yang diikat di pinggang. Oke, ini saya temuin juga ya. Iya. Orang yang banyak. Isinya apa ini Ustaz? Ini, ya biasanya kayak gini untuk kalau dibacok nggak mempan, tebal, kekebalan, ya. Atau kertas bertulis raja yang disimpan di dalam dompet. Oke, ini Masya Allah. Ini tulisan syirik ya, mengandung makna syirik ya. Iya, biasanya di dalamnya ada raja-raja, kalau pemirsa bisa. Bahkan katanya ini bahasa yang tidak diketahui oleh bangsa manapun dari manusia. Itu dia, Masya Allah ya. La ilaha illallah. Jadi kadang-kadang ada kode-kode seperti ini, kalau kita lihat ada kode, ada gambar pedang. Pedang. Ya ini ya, ada gambar pedang, ada huruf-huruf, ada tulisan-tulisan yang nggak jelas mananya. Ya itu biasanya ditaruh di dompet, buat penjagaan, buat perlindungan. Ada juga yang seperti sapu tangan. Kita lihat di sini. Sapu tangan ini bertulis ya. Ada Bismillahirrahmanirrahimnya lagi, Masya Allah. Di atas. Subhanallah. Tapi disebutkan kemudian ya, diduakan dengan kalimat-kalimat penyerahan diri kepada yang lain gitu. Lihat ini ya. Lihat ini. Ini kalau kita lihat, ini ada gambar pedang katanya tuh. Memang gambarnya mirip pedang sih. Ya. Ini ada gambar yang katanya mirip gambar sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ini ada huruf ain alif 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 wawha. Ini apa ini? Ya. Kembali ada
Tuh. Nah ini diyakini, udah gitu ditambah diyakini. Diyakini apa? Ditaruh dompet nanti dagangannya laris. Ya subhanallah amma yusyrikun. Nah, ini jimat-jimat, beberapa contoh jimat, bisa juga dia ditaruh di dalam, ya mohon maaf sekali lagi, keris-keris atau celurit, diisi katanya. Diisi, betul. Saya pernah ketemu orang ya di Papua, di Jayapura. Beliau bilang kalau saya bawa keris ini, masalah saya apapun itu selesai. La ilaha illallah. Ya. Ada juga yang berbentuk, ya karena dulu zamannya udah modern akhi. Ini Berbentuk kartu. Waduh, ya. Tipis ini, tapi tetap jimat. Dan biasanya kayak gini harus diisi ulang akhi. diisi ulang. Diisi ulang. Seperti Pulsa, HP iya. Baik, Jadi kalau nggak ngisi ulang ke mohon maaf ke dukunnya, ini nggak bertuah lagi bisa-bisa. Oh, Jadi berarti ada expirednya gitu ya? expired. Jimat Anda sudah tidak aktif. Baik, bisa aja. Baik. Nah ini pemirsa di rumah, silahkan ingat-ingat kesyirikan apa yang Anda pernah lakukan di rumah. Di waktu SMA, misalnya waktu belajar bela diri, ingat deh. Ada nggak ritual-ritual? Jangan-jangan malah menyimpan salah satu dari Benda-benda ini? seperti yang saya tunjukkan ya. Nauzubillah min dzalik. Jimatnya. Nah ini yang bakal menghalangi ruqyah. Bukan hanya menghalangi, bahkan kadang-kadang itu sumber gangguan. Sumber gangguan. Iya, karena ini adalah benda-benda kesyirikan ya. Dan di mana ada kesyirikan, tentu di situ ada syaitan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang pakai jimat, setannya sudah masuk ke dalam tubuh. Ya ketika diruqyah, dia meraung-raung. Itu bukan kami para peruqyah yang bikin dia meraung-raung, enggak. Tapi emang sudah ada makhluk jahat di dalam tubuhnya. Begitu mau diobati orangnya, begitu mau dilepas, dia nggak terima, akhirnya meraung-raung kesurupan. Jadi silakan kita belajar diagnosa. Oke. Tuliskan kesyirikan yang pernah Anda lakukan. Oke. Ustaz, permasalahan begini. Kalau kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan adalah syirik sebenarnya. Gimana? Kalau yang kita lakukan ini syirik apa enggak? Sebenarnya syirik, tapi kita tidak tahu nih, karena tidak atau keterbatasan ilmu. Jadi ketika Ustaz diagnosakan, tuliskan kesyirikan, saya nggak pernah syirik. Oh Karena iya. kita nggak tahu. Iya. Menurut saya nggak syirik kok. Nah, menurut saya tidak syirik kok, gitu. Iya. Orang yang percaya sama Allah. Nah, untuk paham jelasnya syirik itu gimana, tauhid itu gimana, saya sarankan teruskan menonton Wesal TV karena di dalamnya ada kajian-kajian tentang tauhid. Oke. Kebanyakan Ustaz yang saya temui misalnya kesyirikan itu seperti apa Ustaz? Kalau yang saya temui hampir semua orang yang menyerahkan jimatnya dia tahu itu salah. Oke. Tapi ketipu itu gini, saya kan sakit Ustadz, terus saya mau sembuh, sama Ustadz saya yang ngobatin saya dikasih jimat loh. Oke. Jadi ketipu kan? Iya. Dia kira kalau Ustadznya yang ngasih jimat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, betul. Padahal jimat yang larang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang, Innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra. Ayo yang suka baca mantra hati-hati. Wa tamaim, tamimah, jimat. Oke. Wa tiwalah dan ilmu pelet, syirkun, itu syirik. Berarti menggantungkan sesuatu kepada selain Allah atau menggantungkan sesuatu kepada Allah tapi juga kepada yang lain, gitu ya. Selain Allah, yang pertama, yang kedua kepada Allah juga, tapi kepada yang lain juga, gitu. Jadi disekutukan. Nah, Disekutukan. Syirik. Syirik. Oke. Ya. Nah, kalau kita mengalami hal itu pemirsa, ini definisinya adalah syirik dan ada diagnosa. Tulis sekarang. Tulis. Kalau ada 10 kesyirikan, tulis 10-10-nya. Kalau Anda punya 10 benda-benda jimat, tulis 1 semar mesem, 2 bulu perindu, 3 akik sakti, 4 tulis semua. Nanti kita akan praktek metode tobat setelah sholat isya insya Allah. Termasuk kalau benda yang tidak kita miliki bagaimana Ustaz? Misalnya saya tidak punya akik, saya tidak punya jawi-jawi tertentu, tapi misalnya pemirsa ya, saya percaya pada pohon A gitu. Pohon jauh di sono. Iya, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Tulis juga ya. Termasuk pernah belajar ilmu sakti. Ilmu sakti. Ilmu yang misalnya gampang, yang pakai jin-jin gitu deh. Dia minta ilmu kungfu, tiba-tiba masukin sesuatu jadi bisa kungfu. Jadi kungfu. Wah, ini kan
Wah, ada jin ya di dalam tubuhnya. Nah, itu tobati, tulis dulu. Pernah belajar ilmu sambatan. Nanti ditobati dalam praktek ruqyah yang insya Allah setelah Isya insya Allah. Oke. Ya, pemirsa. Sekarang tulis dulu. Silakan Anda menulis hal-hal kesyirikan apa yang telah Anda lakukan. Nanti kita akan sama-sama lanjutkan proses selanjutnya ya untuk proses taubatnya bagaimana. Penjelasannya nanti tentunya setelah beberapa jeda nanti. Karena sudah masuk waktu untuk sholat isya di daerah sekitar 2 atau 3 menit lagi di daerah Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Dan kami juga sampaikan kepada Anda bagi yang sudah masuk isya pula, terutama waktu Indonesia Tengah pastinya juga sebagian waktu Indonesia Barat, Anda kami silakan untuk segera melaksanakan sholat isya. Kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.